zakat, infak, sedekah, selanjutnya ekonomi syariah. Yang ekonomi syariah ini tentu akan dijabarkan lagi karena luas. Ekonomi syariah itu bisa perbankan syariah, itu lembaga keuangan bank yang berprinsip syariah, juga termasuk lembaga keuangan non bank ya, seperti multi finance atau finance ya, yang syariah, asuransi syariah, obligasi syariah atau sukuk dan lain-lain ya. Di sini mungkin saya akan menjelaskan karena waktunya terbatas juga beberapa yang sering terjadi saja, yang banyak sekali terjadi secara empiris ya, perkara-perkara diselesaikan di peradilan agama ya. Jadi gini, dalam rangka kuliah praktek peradilan perdata, di sini tentu kita juga membahas tentang kompetensi pengadilan agama. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah bidang-bidang atau perkara-perkara yang bisa diselesaikan melalui pengadilan agama, karena pengadilan agama berkompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Pengadilan agama pun diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata, tetapi di bidang yang tadi saya sebutkan ada 9. Kemudian pada umumnya perkara-perkara yang diadili melalui peradilan agama itu adalah perkara orang-orang yang beragama Islam. Jadi orang-orang yang beragama Islam ya. Atau ini perlu digarisbawahi, atau orang-orang yang pernah melaksanakan akad secara Islam atau secara syariah. Nah, berarti belum tentu Islam semua. Nah inilah empirisnya ya. Jadi kalau saudara atau adik-adik sekalian nanti kalau sudah jadi lawyer, panitera atau hakim berkaitan dengan hal yang tadi saya sebutkan, khususnya terkait dengan orang-orang atau pihak-pihak yang pernah melaksanakan akad secara Islam atau syariah ya, maka jangan hanya diperiksa KTP-nya saja. Jika perkaranya itu terkait dengan sengketa perkawinan, maka diperiksa juga bukti nikahnya, surat nikah, kutipan akte nikah, coba dilihat ya. Jika terkait dengan perjanjian, maka diperiksa juga akad perjanjiannya, kan ada 2 perjanjian, akad konvensional dan akad syariah. Ini walaupun yang bukan Islam ya. Jika ada orang menikah secara Islam di KUA, maka ketika terjadi sengketa apapun agamanya pada saat ini ya, maka bukti nikah itu yang mengikat. Jadi bukti nikah itu yang mengikat. Jadi kalau dia dahulu menikah secara Islam, kemudian sekarang tidak Islam lagi, ketika terjadi sengketa, yang bersangkutan tetap harus ke pengadilan agama, meskipun yang bersangkutan sudah tidak Islam lagi. Ya, ini perlu digarisbawahi. Jadi ini bukti bahwa pengadilan agama tidak harus selalu menyelesaikan perkara-perkara orang Islam ketika terjadi sengketa. Jadi bisa saja menyelesaikan perkara-perkara orang yang non-Islam, tetapi dengan proses yang demikian, jadi yang dipegang adalah perbuatan hukum yang dulu ketika dia melaksanakannya secara akadnya secara Islam, walaupun pada saat ini dia sudah tidak Islam lagi, maka pengadilan agama yang berkompetensi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Selanjutnya, jika kita berkepentingan dengan pengadilan agama, maka pintu masuknya ya
selain permohonan adalah gugatan. Itu pintu masuknya. Untuk itu, terkait dengan gugatan, syarat formilnya yaitu harus ada penggugat dan tergugat. Tidak berhenti di situ saja. Di antara penggugat dan tergugat pun itu harus ada hubungan hukum, ya. Kalau tidak ada hubungan hukum, tidak bisa diselesaikan. Ya. Misalnya begini, jika statusnya masih tunangan, ya, walaupun tunangan sudah berjalan lama, 2 tahun atau lebih misalnya, ya, dan pada masa tunangan itu sudah habis-habisan dan bahkan habis betul, dan pada masa tunangan itu sudah dilakukan, sudah habis-habisan, misalnya sudah membelikan rumah kepada pasangannya, sudah membelikan mobil kepada pasangannya, membelikan HP Samsung 2 kali, iPhone 3 kali, sudah habis-habisan lah, tetapi kemudian tinggal nikah dengan orang lain, sehingga saudara mengalami kerugian. Nah, kemudian saudara gugat ke pengadilan, itu sudah pasti net onpanflage perkara atau NO biasanya. Karena apa? Karena tidak ada hubungan hukum, ya, di dalamnya. Tidak ada hubungan hukum di dalamnya. Oke, sekarang kita kembali terkait dengan sengketa perkawinan. Yang timbul dari sengketa perkawinan itu adalah biasanya itu cerai, harta gonogini, kemudian sengketa pengasuhan anak, selanjutnya pembatalan nikah. Jadi intinya semua yang terkait dengan perkawinan secara Islam, maka kompetensi pengadilannya adalah pengadilan agama. Itu terkait dengan perkawinan. Yang banyak juga permasalahan yang diselesaikan melalui pengadilan agama adalah terkait dengan kewarisan. Jika terjadi sengketa waris misalnya, ya, antara orang yang beragama Islam, maka dasar pengajuannya adalah berdasarkan agama dari si pemilik harta atau pewaris. Jika yang meninggal itu beragama Islam, artinya si pemilik harta atau pewaris beragama Islam, tetapi anaknya ada yang Islam dan ada juga yang non-Islam. Di sini jika terjadi sengketa, maka itu masuk dalam kompetensi pengadilan agama. Ya. Terus selain kewarisan, kalau gugatan wakaf kira-kira ada nggak? Ada, ya. Jika ada sengketa wakaf, biasanya salah satu materi gugatan wakaf itu misalnya jika wakaf itu tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau ada objek wakaf yang semula peruntukannya untuk kepentingan pendidikan, misalnya, namun tiba-tiba berubah, maka ahli waris dari wakif berhak menggugat nazir.